Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman onlineku. Ini edisi perdana. Jadi saya bikin acara kisah hidup perempuan, bincang hidup perempuan. Nah, jadi kemungkinan nanti akan berkala setiap minggu saya mau ngadain acara bincang hidup perempuan. Nah, kebetulan malam ini yang menjadi tamu saya adalah Mbak Kirana Kejora, seorang penulis novel, kemudian periset juga. Banyak lah ya karya-karya novelnya yang memang sudah diterbitkan sama beliau. Nah, nggak hanya tentang penulis aja sih, bincang hidup perempuan ini nantinya akan diisi dengan perempuan-perempuan yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang, baik itu dari kisah hidupnya atau juga perjuangan-perjuangan dia meniti karir dan juga menata kehidupannya lebih baik lagi. Itu ya. Oke, ini makasih banget ada teman-teman yang sudah gabung di sini. Ada teman-teman dari Elang Tempur juga, ada Tian, kemudian selamat malam ada Kak Edrida Pulungan. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan juga kita bisa bincang-bincang ya Kak ya. Karena memang yang saya angkat adalah hidup perempuan. Jadi apapun yang berkaitan dengan perempuan memang gak akan ada habisnya. Mau itu kehidupannya berumah tangga kek, atau hidupnya dalam karir, dalam pendidikan, dalam keadaan sosial dan lain-lain, memang tidak akan pernah habis dibahas ya. Oke, selamat malam juga nih, ada banyak banget, ada Kak Hasma Anjani, selamat malam. Kemudian juga ada siapa, Deralia Tangki, selamat malam juga. Malam ini yang akan kita bahas adalah mengenai 15 tahun hidup dari menulis bersama Kirana Kejora. Nah, tapi sebelum gabung, saya mau bacain puisinya Mbak Kirana Kejora dulu. Puisinya Mbak Kirana Kejora ini diambil dari novelnya Seruni Niskala yang mudah-mudahan sebentar lagi akan launching ya. Oke, sebentar kita bacain dulu. Nanti baru saya ajak Mbak Kirana Kejora untuk gabung. Dan kita akan bahas banyak banget seputar kepenulisan, seputar kehidupan Mbak Kirana Kejora dari menulis, dan lain-lain. Jadi apapun yang ingin teman-teman tanyakan langsung ke Mbak Kirana Kejora, atau yang mungkin baru belajar nulis, pengen tahu gimana sih tips-tipsnya biar bisa jadi novelis, atau jadi penulis novel yang filmis gitu ya. Karena sekarang kan lagi banyak banget memang ekranisasi novel, dari novel menjadi film begitu. Oke, selamat malam juga Kak Deralia Tangkis. Terima kasih sudah bersama Bincang Hidup Perempuan ya. Ini edisi perdana bersama Mbak Kirana Kejora. Oke. Kamu puisi yang rumit. Karya Kirana Kejora. Kamu adalah puisi yang sedang aku mengerti. Hurufmu adalah udara. Katamu adalah hembusan. Kalimatmu adalah hempasan. Baitmu adalah angin. 14 tahun lalu, kamu datang tanpa kuundang. 2 tahun kemudian, kita jalan dengan nama, hubungan tak bernama. Lalu kita pun berpisah, tanpa kesepakatan. Aku dengan dia, dan kamu tetap sendiri tanpa siapa-siapa. Lalu kini, 12 tahun kemudian, aku menemui kembali setelah dia pergi untuk selamanya. Adilkah bagimu? Tentu tidak. Namun seperti katamu, bahwa setiap detik adalah takdir. Sebutir debu pun yang terbang adalah sebuah takdir. Apalagi menikah.
dan berpisah. Lalu sekarang, ketika tak juga aku bisa membaca, mengerti dan memahamimu sebagai puisi, aku mungkin akan berlalu, pergi. Meski kamu mungkin sangat tahu bahwa sebenarnya aku tak pernah benar-benar pergi. Bagiku, kamu selamanya tetap yang terindukan. Mungkin untukmu lelaki gunung yang berkasih semesta, inspirasi dari novel Seruni Niskala. Itu dari petikan puisi yang terinspirasi dari novel terbarunya Mbak Kirana Kejora yang akan launching, teman-teman. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, bentar ya. Nah, biar gak berisik, saya mau langsung undang aja Mbak Kirana Kejora untuk gabung langsung. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Seperti apa sih 15 tahun hidup dari menulis? Pengalaman apa aja yang beliau dapatkan selama menjadi penulis? Untuk informasi, selamat malam ada Kak Pasti pada Mali. Terima kasih sudah bersama kami di Bincang Hidup Perempuan. Selamat malam Mbak Kirana, apa kabar? Wah, kayaknya sinyalnya. Apa kabar Mbak? Dengar nggak ya suara Apa saya? kabar? Baik, Kedengeran, dengar nggak? kedengeran. Sinyalnya. Kedengeran, kedengeran. Iya, Ih, oke. ini pasti capek banget habis turun gunung ya. Salahnya kalau naik gunung tuh capek tuh enggak ya? Justru Oh kita sakit harus enggak. naik gunung. Hmm, Ja- apalagi kalau Jadi naik kalau mau, gunungnya sama orang terkasih ya. iya, Oke, Mbak Kay, sebelum kita mulai nih Mbak, tadi ada komentar nggak sama puisi yang ditulis Mbak Kay? Apa sih kenangannya? Atau mungkin kenapa akhirnya ada sorry, sorry. puisi kamu yang rumit? Ini kan inspirasi dari novel Seruni Niskala ya. Boleh Iya. ceritain nggak gimana Oh ya, sampai kalau akhirnya ada sedikit puisi itu kenangan? memang saya selalu menulis puisi. Puisi yang rumit itu akan dialamin banyak orang ya. Pada saat tertentu semua orang sih, saya pikir yang merasakan pernah jatuh cinta, pernah memiliki pasangan, kemudian berpisah dengan hal yang sesuatu yang sulit sekali untuk disatukan. Artinya itu apa ya? Banyak halangan merintang, satu saat bertemu lagi, tapi juga tidak begitu saja bisa ketemu meskipun sama-sama sendiri gitu. Jadi itulah kerumitan cinta. Bagaimana selanjutnya baca Niskala, Serun Niskala aja. Yang jelas uh, puisi cinta yang rumit itu banyak disukai orang karena merasa sama mewakili ya. Bahkan ada tuh salah satu novelis baru si Lina Fakih itu DM saya setelah dibaca Lia, Cornelia Gata, dia minta puisi itu boleh nggak Mbak saya baca ya dengan cara dia, dan bagus banget dia bikin bukan book trailer tapi puisi trailer ya, jadi teaser ada gambarnya gitu. Jadi saya sendiri menangis ketika oh dia sangat menjiwai puisi ini karena Mbak aku nangis karena ini saya banget gitu. Jadi memang puisi yang lahir dari hati akan bisa menyentuh hati-hati yang lain gitu. Jadi kalau bikin puisi jangan emosi tapi pakai hati. Pakai Dan di sini hati. tuh benar-benar di hati. Saya bukan penyair ya. Saya bukan penyair tapi saya selalu menyelipkan puisi-puisi saya dalam semua karya prosa saya karena puisi itu hati bagi saya. Jadi karena menulis itu kan hati. Apapun yang berhubungan dengan hati pasti masuk dalam semua prosa saya. Gitu. Oke, dan ini Oke, pengalaman pribadi lah ya Mbak Kay. buku yang Ini, bagus, novel yang uh, bagus itu akan selalu ada penggalan tubuh, raga maupun jiwa dari
tubuh, batin, raga, jiwa dari penulisnya. Selalu. Meskipun itu novel fantasi semacam, ya aku nggak bisa sebut judul ya, pasti buku yang bestseller, buku yang banyak pembacanya, pasti karena lahir dari penggalan penggalan tubuh si penulis itu. Penggalan tubuh itu berapa persen? Itu tergantung, tapi pasti ada penggalan tubuhnya, penggalan hatinya, jiwanya di situ. Itu saya, Oke. makanya saya bisa menyimpulkan karena semua cerpen-cerpen saya yang konon bisa menghidupi, bukan konon lagi, memang bisa menghidupi saya di titik sebagai writer-planner itu dari buku yang memang saya tulis dari hati. Gitu. Oke, Oke. saya Jadi terima kasih jadi kepada yang setia ya. Saya tadi keluar masuk, maaf banget karena memang kendala sinyal. Saya baru turun gunung, mungkin pengaruh. Saya soalnya napak tilas, barusan pulang. Tadi Balen itu nama Ngabungbang, namanya itu Ngabungbang itu sebuah kebiasaan orang Sunda melihat purnama penuh, purnama utuh di alam terbuka. Jadi kita berkekasih semesta lah gitu. Jadi itu salah satu bagian dari perjalanan saya yang masuk dalam Seruni Niskala ya. Ini trip kelima. Ini trip kelima. Eh Seruni Niskala sudah sampai 200 halaman. Mungkin kita stop sampai 300 halaman dulu. Karena kalau dicetak udah hampir 400 halaman ya gitu. Karena banyak banget yang harus kita ramu, kita rajut, kita terjemahkan dari simbol-simbol yang kita dapat di jalan ya. Karena aku dengan teman-teman Indigo jalan. Terus terang aku nggak bisa jalan sendiri untuk Seruni Niskala kan kita nulis berdua dengan Mas Hedi juga dibantu teman-teman Indigo. Termasuk tadi malam sampai subuh tuh saya masih telusuran tuh di petilasan-petilasan di hutan tuh. Subuh gelap dalam gelap tuh saya masih dalam hutan. Tapi begitu Ardan kita turun terus kita sholat di masjid terdekat di pinggir waduk itu terus dan kita melihat matahari itu seperti justru keluar dari laut dari sorry bukan laut waduk lucu banget ya tadi ada fotonya di saya lihat di saya tampakin di Instagram saya ya gitu jadi matahari itu seperti muncul dari bawah gitu loh karena nggak tahu ya itu lucu banget gitu kan biasanya dari atas ke bawah ya gitu kan jadi bawah itu memantulkan yang dari atas itu enggak yang atas tuh ketutup awan tapi justru matahari itu muncul dari waduknya lucu wow, pokoknya. oke. Dan ini memang novel yang paling berbeda ya Mbak kalau Seruni Niskala ini dari novel-novel sebelumnya. Sangat berbeda karena ini novel eksperimen, novel percobaan saya. uh, saya keluar dari zona nyaman kan, keluar dari zona nyaman, nulis berdua lagi. Saya penulis paling egois kan. Apalagi saya benar-benar dari 15 tahun ini ya wes semua tak pikir sendiri gitu. Nggak mau nerima yang lain gitu. Karena saya punya dasar ketika saya melahirkan sebuah buku. Tapi dengan Mas Edi Radiani ya beda banget lah satu uh, perbedaan dari buku-buku saya yang lain, ini novel ada time travelnya. Saya paling nggak bisa menulis time travel, nggak bisa banget. Tapi karena nulis berdua, kedua novel ini saya tulis dengan Mas Hedi Rahadian. Kita nggak ketemu apa ya setiap hari apalagi ya, nggak kita by chat, kemudian ngetrip bareng itu total kita mengeksplor apa yang ada dalam pikiran kita saling rajut. Menulis berdua tuh sulit banget gitu kan apalagi dengan kesibukan yang sangat luar biasa dari beliau sebagai abdi negara udah itu aja itu kayaknya nggak mungkin tapi justru ini refleksi perjalanan Mas Hedi selama puluhan tahun napak tilas ratusan petilasan ya gitu kan jadi saya mencoba menangkap dibantu teman-teman Indigo ya kita saling ngerajut gitu jadi perbedaannya satu dua yang ketiga adalah saya selalu menyamankan diri saya memanjakan diri saya dengan menulis hanya satu dua tokoh utama kayak Yorik ya Yorik aja gitu kan yang lainnya cameo doang gitu tapi kalau di Seruni Niskala kita ada 3 generasi karena saya mau dibaca 3 generasi juga generasi sejarah klasik 596 tahun lalu yaitu Seruni dari Majapahit kemudian dengan Niskala Wastu dari Sunda kemudian generasi yang udah emak-emak muda ya mungkin ya itu sekitar 35 sampai 41 karena ini ada tokoh arkeolog
particular idealis bernama Dewa Nuswantara ini mantannya si apa Padma Sejati. Dia seorang psikolog yang telah meninggalkan dewa dan kembali lagi ke dewa. Tapi ini pokoknya seperti apa nanti itu silahkan membaca. Saya nggak akan belajarkan di sini. Kemudian Siap. ada pasangan milenial. Saya mau novel ini bukan novel sejarah. Terlalu ringan kalau untuk novel sejarah karena novel sejarah pasti butuh ya baru 4 bulan. Tapi kalau perjalanan Mas Hedi kan udah puluhan tahun. Kalau saya sendiri kan jalan bener-bener kita mempersiapkan Seruni Niskal kan baru 3 bulan tapi sudah 5 kali trip. Setiap ngetrip itu bisa 5 titik loh, 5 titik, 5 situs pindah-pindah. Jadi bener-bener energinya luar biasa. Kita camping, setiap ngetrip kita camping. Hanya tadi malam aja nggak camping, tapi karena kita ngabung bang, jadi kita nggak tidur. Jadi kita ngobrol terus kan dengan teman-teman Indigo, dengan teman-teman penikmat sejarah di Cipaku gitu kan, di Astana Gede. Dharma Raja Sumedang ya gitu. Jadi ya, jadi saya ingin dibaca anak-anak milenial juga. Jadi ada tokoh bintang Galuh Sanjaya, mahasiswa arkeologi ya. Kemudian pasangannya ini Kidung Sekar Pratna gitu kan. Ini mereka tidak mudah untuk ketemu, tapi begitu ketemu ya intinya ada masa lalu lah yang membuat mereka itu jalan bareng. Tapi masa lalu si Seruni Niskala bukan mereka gitu. Jadi Seruni Niskala ada dalam entitas kekinian. Jadi wujud mereka ada di dalam Sekar dan Bintang. Tapi saya juga nggak mau seperti sihir gini-gini nggak. Jadi novel ini saya bikin senatural mungkin. Bagaimana saya menyikapi sejarah yang klasik, yang berat itu dengan meramunya ya, dengan bahasa-bahasa ringan saya ramu ya. Jadi kalau satu bab itu ada misalnya perang Bubat, sejarah klasiknya ada perang Parekrek atau tentang situs apa tuh Karangkamulyan di Sundanya. Beberapa situs Sunda lah. Saya gabung dengan Majapahit dan sekitar dan sejenisnya Majapahit dan pokoknya yang ada dalam Majapahit itu saya nggak mungkin satu bab itu sejarah klasik doang, nggak mungkin. Jadi satu bab itu saya ramu today throwback gitu. Itu memang rumit untuk anak-anak baru nih, banyak nih novelis-novelis baru itu pasti Ya, pokoknya mumet gitu. Ya kan? pokoknya selengkapnya nanti ditunggu aja lah buku Seruni Niskalanya ya Mbak ya. Iya, ya ditunggu aja gitu karena boleh Kira-kira promo kapan dikit sih ya Mbak? yang Kira-kira tahu kapan launching? monolog. Launchingnya mungkin 14 Maret ya, insya Allah ya. 14 Maret kenapa? Nanti kenapa harus 14 Maret? Yaitu sebuah kado bagi saya ya. Terus untuk monolog-monolognya sudah bisa dilihat di channel saya. Saya lagi bikin di YouTube, terus kemudian Spotify ya. Spotify-nya di Laras Kata. Itu kemarin barusan dibaca Cornelia Agatha dalam monolog berjudul Selembar Daun yang Jatuh pun ada dalam rencana Tuhan. Itu salah satu bab, judul salah satu bab di Seruni Niskala. Terus ada lagu juga dari Mas Hedi Rahdian. Jadi perbedaan novel ini dengan yang lain, salah satunya novel saya yang lain, salah satunya yang selain yang saya sebutkan tadi adalah ini terinspirasi dari 7 lagu yang udah disiapkan Mas Hedi. Jadi Mas Hedi itu udah nyiapin lagu sekian banyak dari perjalanan-perjalanan kesaksian-kesaksian dia berupa, tapi lagunya blues ya gitu. Jadi ya yang suka ngeblues, yang suka santai boleh mendengarkan, ada di channel saya Kirana Kejora. Terus kemarin di podcastnya Laras Kata ada lagu itu masuk ke dalam monolog. Ini sesuatu yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman karena untuk masa sekarang penulis itu kreatif aja nggak cukup, tapi harus berinovasi terus. Gimana caranya ya? Kalau podcast biasa aja baca puisi doang nggak menarik, tapi harus ada musik. Terus kemudian mungkin posternya yang menarik itu ya. Posternya itu filmis gitu, jangan poster sekedar kayak flyer-flyer acara ya, tapi posternya harus filmis. Bisa dilihat di podcast Laras Kata dan di podcastnya Seminar dari Rumah. Jadi ada 2 link Spotify kami. Di Spotify ya, sama dan ini lagi proses ke iTunes juga. Jadi yang kami tampilkan bukan karena artis Cornelia aja, karena memang Lia
sangat memahami tulisan saya ya. Dia bisa menerjemahkan tulisan-tulisan saya dengan bagus, dengan gaya dia. Termasuk Eka. Eka ini setia banget apa apa tuh beberapa karya saya dengan gaya theatrical dia gitu kan. Jadi kalau Cornelia emang dia bisa nyanyi kan. Jadi ketika dia bisa nyanyi, saya masukkan memang dalam monolog itu sengaja lagu Ode untuk Jiwa yang Tenang. Itu lagu Mas Hedi Radian. Saya minta dia, kamu nyanyi sambil nangis. Dan kalimat yang keluar tiada lagi duka, tiada lagi air mata, tapi kamu nangis gitu. Dan dia berulang kali mencoba dan akhirnya alhamdulillah bisa gitu kan. Meskipun dalam podcast theatrical kami istilahnya gitu belum ada visualnya itu. Tapi mudah-mudahan dengan mendengarkan teman-teman bisa menggambarkan seperti apa sih si Sarah ini apa menerjemahkan suara Padma Sejati dalam novel Seruni Niskala gitu. Oke, siap. Nextnya memang ada visual. Gimana pertanyaannya? Yang lain aja sesuai tema. Kalau ngomong Seruni Niskala nggak akan pernah habis. Nggak apa-apa, ini asik juga kan Mbak. Tadi tuh sempat ada yang tanya gini, kenapa mengundang Mbak Kirana Kejora? Tadi saya sempat kasih narasi bahwa memang acara yang akan saya hadirkan ini adalah bincang hidup perempuan. Jadi perempuan dengan background apapun, kebetulan malam ini yang menjadi pilihan adalah memang penulis gitu, dan Mbak Kirana Kejora 15 tahun Ya, ini hidup layar baru ya. menulis gitu ya. 15 tahun hidup dari menulis, bagaimana memberikan semangat juga kepada perempuan-perempuan yang mungkin sekarang lagi galau nih, mau jadi penulis nggak sih gitu, atau mau jadi apa gitu. Tapi terbukti kan ini ada Mbak Kirana Kejora yang berhasil begitu hidup dari menulis. Nah, balik ke tema kita itu 15 tahun hidup dari menulis, Mbak, apa sih alasan utama gitu, kemudian alasan Mbak Kirana juga bertahan hidup dari menulis ini? Alasan utama pertama mengobati luka. Terus terang ya, menulis itu self healing buat mengobati diri sendiri ya. Saya melakukan itu sebenarnya tanpa petunjuk siapapun kecuali Tuhan gitu loh. Tapi dalam ilmu psikologi ternyata menulis itu salah satu salah satu terapi untuk menyembuhkan jiwa yang terluka gitu kan. Jadi 15 tahun yang lalu ada badai besar dalam hidup saya gitu. Tapi untuk sekarang saya masih udah bisa mengucapkan badai rasa itu hanya ada dalam pikiran. Itu salah satu judul bab di Seruni Niskala. Jadi badai rasa itu hanya ada dalam pikiranmu. Itu judul dari Mas Ian ya, Mas Edi. Nah, Seruni Niskala ini sebenarnya kalau ngomong ini bukan novel sejarah, sorry, benar-benar bukan novel sejarah, tapi terinspirasi dari legenda dan realitas gitu kan. Karena kami bukan arkeolog, tapi kami pencinta sejarah gitu kan. Kami pencinta sejarah, kami ingin memberikan apa ya pesan yang udah kami tangkap ini dengan cara yang sesederhana mungkin. Itu aja sih. Maka lahir Seruni Niskala gitu. Jadi kalau ngomong sejarah, kita bisa baca buku ini, tapi ini bukan buku sejarah gitu aja ya. Pokoknya tapi ini novel populer, tetap novel populer. Oke. Ya. Siap, Tadi siap. jadi kalau udah sorry, kembali ke laptop ya. Jadi saya ngomongnya belibet banget, maaf karena saya tadi emosi banget dengan sinyal-sinyal yang gak jelas. Sinyal yang gak jelas ini ya saya lagi di apartemen jadi mungkin kurang bagus. Tapi yang jelas saya menulis itu obat sakit jiwa saya, terus terang ketika 15 tahun lalu ada badai besar dalam hidup saya. Saya seorang insinyur perikanan, saya cum laude. Saya menikah cepat, memiliki keluarga yang mungkin harmonis, tapi ternyata Tuhan menakdirkan bahwa kita harus berpisah. Makanya tadi dalam monolog yang dibawakan tadi yang dalam puisi ya, bukan dalam monolog pun ada yang dibawakan Lia kemarin, termasuk dalam puisi yang rumit yang dibawakan Eka tadi kan ada kalimat kan bahwa setiap takdir itu setiap menit itu adalah takdir, apalagi menikah dan berpisah, peristiwa besar itu gitu kan. Jadi saya mensyukuri bahwa saya pernah punya badai dalam hidup saya dan saya merasa bahwa badai itu hanya ada dalam pikiran saya, bahwa bahagia dan gak bahagia itu kan dari sudut pandang. Saya diperkenalkan sama Mas Hedi untuk kamu kita tuh bisa memilih untuk bahagia atau tidak, free will. Sikapi dengan begitu gitu kan.
oh iya ya gitu kan. Karena POV bahagia saya kan beda dengan POV bahagia Eka dan teman-teman yang lain gitu. Jadi obat sakit jiwa 15 tahun lalu, kembali ke tulisan ya. Saya benar-benar berada di titik bukan nol, bukan zero, tapi minus. Saya punya hutang banyak karena tambak hancur, butik hancur, bareng-bareng, keluarga hancur. Ya saya sekarang udah bisa ngomong ya bahwa perceraian itu terbaik dari Allah, meskipun itu dibenci Allah gitu kan. Siapa yang nggak mau? Siapa yang tidak ingin menikah selamanya ya untuk selamanya? Tapi kan Allah menakdirkan jodoh kita sampai di situ gitu kan. Jadi udah tiada lagi duka, tiada lagi air mata gitu kan. Jadi saya berterima kasih pernah diberi badai karena saya mungkin nggak akan jadi siapa-siapa. Sekarang pun saya juga bukan tidak merasa menjadi siapa-siapa. Paling nggak saya punya arti dalam hidup saya untuk para pembaca saya deh. Itu aja hal yang terkecil dalam dalam berliterasi selama 15 tahun ini adalah mungkin buku saya bermanfaat bagi pembaca saya. Saya nggak ngomong negeri, itu terlalu jauh ya. Bangsa ini terlalu besar lah kalau saya ngomong. Saya ini hanya setitik debu. Jadi saya hanya berpikir tulisan saya bermanfaat bagi pembaca saya. Mudah-mudahan ya selama 15 tahun ini atau saya bisa hidup dari situ. Jadi writerpreneur itu buku memang hanya amunisi pertama, tapi what's next God gitu loh. Allah yang akan mengguide kita gitu loh. Setelah buku kamu memperjuangkan bukumu dengan baik gitu kan. Itu udah mengobati lukamu. Selanjutnya tuh Allah yang akan ngatur. Semua buku tuh ada takdirnya masing-masing. Asal kita juga mencintai buku kita. Buku itu anak, bagaimana merawat anak kita dari lahir, dari mengandung, lahir sampai dia besar, bahkan menikahkan dia dengan lintas seni yang lain ya gitu kan. Jadi ke film dan semuanya gitu. Jadi obat sakit jiwa tuh 15 tahun lalu. Saya matur nuwun banget ya Allah pada mereka yang pernah melukai, tapi saya nggak akan benci atau dendam, nggak akan itu karena itu akan kalau kita memiliki sifat benci, dendam, sakit hati itu apa ya? Itu akan membuat berat langkah kita gitu loh. Ya kan berpikir negatif terus bahwa tentang seseorang gitu kan. Ya udah clear bersihkan aja jiwa kita. Saya mau setiap detik mulai sekarang setelah bukan mulai sekarang ya tapi sudah mulai mungkin 3 bulan yang lalu ketika saya memutuskan Seruni Niskala saya selalu dan harus menatap sesuatu dari POV bahagia. POV saya bahagia gitu. Saya mau kehilangan kemarin itu kebetulan saya mau cerita nih. Saya beli apartemen ya di Cibubur Village. Baranya gitu. Itu kasus udah sekian tahun lalu intinya tuh uang saya 300-an juta dibawa lari sama brokernya gitulah. Brokernya tuh pokoknya ya namanya penipu ya seperti itulah ya. Saya hanya berpikir ya Allah kalau memang itu masih punya saya ya saya sangat bahagia. Tapi kalau itu sudah bukan milik saya, saya sangat bahagia gitu. Ya itu udah Allah. Saya merasa dapat duit saya dari menulis loh itu gitu kan. Tapi mungkin saya kurang amal, mungkin ya gitu kan. Jadi Allah kayaknya mengambil gitu. Tapi ya kita ya tetap ikhtiar bagaimana kita tetap berjuang bagaimana uang itu bisa kembali. Kalaupun enggak, ya itu Allah punya rencana. Yang penting saya tidak diam gitu aja. Memberi pelajaran orang bahwa apa ya kamu menipu orang itu menyakitkan sekali gitu loh. Artinya apakah kita bisa hidup tenang dengan menipu orang gitu aja. Tapi ya saya tetap bersandar kepada Allah. Pengacara sudah ngurusin semua ya dan saya ya udahlah Pak bismillah aja kalau memang itu masih rezeki ya pasti kembali gitu. Padahal kita merasa udah bener nih. Bukti-bukti saya transfer rekening ke orang semua ya. Kita surat pernyataan mau pengembalian uang tuh ada semua gitu. Tapi kan itu tadi Allah tuh apa ya kalau istilah Mas Hedi tuh apa ya Allah tuh mengirimkan seseorang tuh tidak pernah tidak benar gitu. Kamu mau dari sudut pandang mana dulu nih gitu. Kamu merasa tertipu sama orang, tapi Allah justru meninggikan apa ilmu spiritualisme jadi di situ dari kita ditipu orang, kita disakiti orang gitu. Saya mencoba untuk sabarlah gitu. Jadi ada satu lagu Mas Ian judulnya Kesaksian itu bisa dilihat di channel YouTube saya ya. Ini lagi jalan lagi bikin 1 bulan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dan terinspirasi bahwa setiap orang punya kesaksian dalam hidupnya gitu kan. Saksikanlah sendiri gitu loh. Jangan ngajak-ngajak orang gitu kan. Saksikan sendiri apa yang
kamu alami gitu loh. Terus kamu tuh berjalanlah sendiri, jangan pernah tergantung sama siapapun. Kalau kita bahagia tergantung sama orang lain, itu kamu tidak akan pernah bahagia ketika kamu menggantungkan hidupmu kepada orang lain, apalagi kamu menuntut orang lain untuk membahagiakan kamu gitu. Ya untuk di titik seperti ini saya mengucapkan itu ya berat gitu kan, butuh 15 tahun saya butuh sekian puluh buku yang harus saya tulis, bukan sekian puluh ya, tapi udah 150-an buku saya tulis gitu. Jadi dari obat sakit jiwa, ketika jiwa ini sudah sembuh, raga kan ngikutin, kita bisa bekerja dengan baik kan, ya kan, bisa merawat anak dengan baik gitu kan. Saya I'm single mom buat 2 anak, dan anak saya udah gede. Alhamdulillah, ini Eka, terima kasih kepada semua yang udah mendoakan. Saya bukannya ria, tapi ini mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman. Anak broken home, ya kan, itu tidak harus broken life kan, tidak harus hancur. Saya selalu berupaya mempersembahkan yang terbaik bagi anak-anak saya. Mungkin kalau mungkin saya bukan menjadi pasangan yang baik, tapi saya berupaya menjadi ibu yang baik dengan cara saya ya, tentu saja, karena saya terbang ke sana kemari kan, jadi saya kembali ke sarang kalau bekal saya udah cukup gitu kan. Tapi ya itulah saya di 15 tahun ini, wirawiri Surabaya Jakarta. Kalau ngomong uang untuk wirawiri itu sudah jadi satu rumah bagus di Jakarta gitu loh, kalau saya mau. Tapi saya akan ke jauh dengan anak saya. Buat apa saya punya rumah bagus, ya kan? Tapi saya jauh dengan anak-anak. Dengan posisi hampir setiap bulan 15 tahun ini saya bolak-balik Jakarta Surabaya, itu aja anak-anak masih merasa kurang deket gitu loh sama mamanya gitu. Tapi ya saya hanya gini, Allah kau titipkan anak-anak ini ke rahimku, kemudian dengan kondisi seperti ini, bagaimana aku bisa menghidupi mereka. Aku hanya seorang penulis gitu, tapi Allah tidak sembarangan memberi saya amanah gitu. Tulisanmu itu takdirmu, itu nafasmu gitu. Banyak jalan, banyak terbuka dengan baik, dengan indah, dan dengan mudah saya dapatkan. Makanya saya nggak pernah pelit ilmu kan, meskipun saya galak, saya selalu ngasih solusi ke murid-murid saya. Saya tidak akan pernah membiarkan murid saya lebih jelek dari saya, lebih buruk dari saya gitu. Jadi kalau ngomong tentang saya, bisa dari beberapa seorang single mom, single fighter, kemudian dari seorang perikanan, orang yang lulus di perikanan dengan pendidikan terbaik, tapi kok tiba-tiba malah jadi penulis. Dulu mengawalin penulis saya hanya jadi jurnalis kecil satu artikel cuma 50.000. Bagaimana saya bisa hidup gitu loh. Bahkan saya menerbitkan buku-buku saya sendiri, tapi itu tadi Allah memberi sesuatu yang cukup bagi kita gitu loh. Saya nggak pernah kekurangan gitu. Saya juga nggak pernah memprotes. Saya takut banget memprotes dari dulu. Memang saya, cuman memang dendam itu masih ada. Bukan cemburu, tapi dendam, kesel sama yang menyakiti pasti ya. Kita manusia ya, bukan malaikat ya. Tapi sekarang saya udah bisa mengucapkan terima kasih pernah melukai, terima kasih pernah mengkhianati gitu kan. Saya sekarang dikuatkan oleh tulisan-tulisan saya sendiri gitu loh. Jadi ini saya sudah air mata Mbak Kay, ini pertama kalinya kayaknya yang Mbak Kay cerita begini ya, gitu. ya. Karena ini kan ngomong 15 tahun perjalanan saya, tidak mudah. Tidak mudah saya dalam posisi jauh dari anak-anak. Saya harus menyelesaikan waktu itu skrip film TV untuk Astro ya. Begitu kita tuh mau lebaran, 6 skrip saya nggak dibayar. Waktu itu 18 jutaan. Lari tuh produser. Wah, itu udah posisinya benar-benar gimana, saya nggak punya uang, mau lebaran gitu. Wah, ada posisi-posisi yang rumit, tapi Allah masih selalu mengangkat saya lagi. Dijatuhkan, diangkat lagi lebih tinggi. Jadi kalau seperti bola bekel, kalau saya merefleksi tuh hidup saya ke belakang ya, saya tuh seperti bola bekel sama Allah. Kalau bola bekel itu kita banting keras, dia akan melambung tinggi. Itu salah satu saya menganalogikan apa yang ada dalam hidup saya gitu kan. Tak akan ada badai yang tinggal, pasti dia akan berlalu. Tidak ada badai yang mau tinggal, dia pasti berlalu gitu loh. Ya kan saya nggak pernah ceritakan, saya nggak pernah nggak makan gitu lah. Artinya gini, ketika saya kos di Tebet itu tahun 2009 kali ya gitu kan. Tapi posisi saya nggak bisa makan, saya nekat menerbitkan novel elang loh.
Yang penting saya bisa online, nggak makan pun nggak masalah, iya gitu. Jadi 2009 itu kos di Menteng Menteng Dalam, sampai sekarang ibu kosnya itu baik banget. Kapan ke kamu kesini gitu kan? Karena mereka tahu banget perjalanan saya di Menteng Dalam itu gitu kan. Dekat sekolahnya Obama. Saya kos di sana sekitar 5 tahun. Tapi pernah juga ada pekerjaan saya dikasih apartemen 3 bulan sama orang film. Uh, di situ saya nggak, saya seneng aja gitu kan. Toh saya sekarang tambah sehat gitu. Saya pernah tuh makan mie, saya beli Indomie ya. Saya yang penting saya bisa ngirimin duit anak saya aja tiap tanggal 1. Dengan posisi yang saya belum punya film waktu itu. Dengan hanya menulis skrip film TV ya. Dan ya beberapa yang bisa saya lakukan gitu kan. Tapi Allah nggak pernah kehabisan rezeki untuk saya dan anak-anak saya karena menitipkan 2 anak bagi saya gitu. Jadi kalau kalau apa saya beli gorengan misalnya 2.000 dapat 3, itu saya buat makan 3 hari. Sorry, 1 hari loh. Gitu. Terus Indomie saya beli, saya habis ngirim duit. Duit saya tuh tinggal 20.000 misalnya. 20.000 ini harus cukup ketika saya sudah menargetkan tanggal sekian saya harus bisa menjual buku saya sekian gitu. Wah, itu dengan segala cara gitu. Makanya saya dulu terbiasa ngamen, baca puisi, biar orang bisa beli buku saya di Bulungan Sastra Rebuan itu sampai 5 tahun saya menjadi aktivis di sana. Bagaimana saya, meskipun saya kadang malu buku-buku saya itu jelek banget loh gitu kan, tapi Allah memberi rezeki mengetuk pintu mengetuk pintu hati orang-orang untuk beli buku saya. Dan saya nggak pernah wajah melas. Oh, saya ini loh single mom. Sorry, saya tidak pernah seperti itu. Saya selalu menyembunyikan status saya. Bukan untuk apa? Saya punya anak, tapi saya tidak pernah mau menjual rasa sedih saya. Apalagi sampai ngomong, I'm single mom loh, tolong dong beli buku saya. Oh tidak, saya anti seperti itu. Karena malu gitu loh. Saya, ngapain sih kita jual kesedihan? Jual kesedihan itu cukup di dalam bukunya. Di dalam ceritanya. Ada pesan di situ. Tapi tidak dengan untuk cara menjualnya. Saya tidak butuh belas kasihan orang. Kasihan orang kita paksa akhirnya untuk beli buku kita karena apa? Karena melihat air mata kita. Oh, nggak mau saya. Dan alhamdulillah dengan 15 tahun ini saya bisa umroh, mengumrahkan orang tua, ya kan, neneknya anak-anak, mantan mertua. Saya masih sayang sama beliau juga ya. Jadi saya tidak pernah memutus hubungan juga untuk keluarga besar. Artinya ya cukup ini masalah you sama gua gitu kan. Udah selesai gitu kan. Ya udah, kita udah punya kehidupan sendiri-sendiri. Yang penting bagaimana anak saya bisa tumbuh dengan baik. Karena anak broken home itu bahaya loh. Bahaya banget. Semua anak broken home yang saya riset, sebagus apapun prestasi dia tetap ada rasa minder. Karena tidak punya keluarga utuh. Jangan berpikir anak broken home yang kayaknya nice, di depan baik-baik aja. Oh, anak saya baik aja. Enggak. Tetap ada luka. Dan luka anak broken home tidak akan pernah sembuh sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Sebagus menutup apapun, dia tetap ada luka di situ. Maka jangan pernah ciptakan perceraian. Kalau memang tidak bisa bertahan, ya kita mohon. Tapi karena waktu itu kan perceraian itu terjadi kebanyakan di Indonesia karena perempuannya nggak kuat. Saya sih bukannya nggak kuat, itu sudah masalah harga diri ya gitu loh. Ketika sampai di titik ini pun saya tidak akan pernah memaksa orang untuk mencintai saya. Kalaupun pernah jalan ya udah selesai ya selesai. Pantang untuk minta kembali kalau kecuali memang ada rasa bersama ya bahwa oke, kita jalan bareng, ada kesepakatan gitu. Itu kalau jadi Kak, kita bisa satu saat dibuka session untuk menguatkan para single mom, bisa juga nih. Saya punya banyak sekali tip dan trik. Jangan pernah menjual saya single mom loh. Aduh. Ini aku speechless banget sih karena pertama kalinya juga tahu begini. Pertama kali saya ini ngomong banget bagaimana saya pernah makan Indomie, ya. Biasanya selama ini kan orang cerita dari awal misalnya belajar nulis itu waktu jadi wartawan gitu, kemudian akhirnya menulis buku dan nekat. Enggak, kalau nekat launching segala itu sebenarnya untuk membesarkan hati saya, Bang. I can.
Ya saya bisa terbang gitu. Saya banyak banyak dikasih guru kok di jalan sama Allah gitu. Tiba-tiba saja saya juga lupa itu asalnya dari mana. Nama Kirana Kejora itu juga tiba-tiba, itulah keajaiban Allah gitu. Dari mana itu? Itu nama penulis saya 15 tahun lalu yang tiba-tiba. Dan saya nggak pernah punya guru. Terus kemudian saya belajar metafora elang. Ketika elang berumur 40 tahun, meskipun saya menjadi single factor itu tidak umur 40 tahun ya, saya umur 34 lah antara itu. Saya jadi single mom. Saya belajar, ya Allah ngasih saya pembelajaran tentang elang. Ketika elang itu berumur 40 tahun, hanya ada 2 pilihan dalam hidupnya kan. Karena bulu-bulunya udah tebel, elang udah tua ya, paruhnya udah melengkung, ini udah melengkung semua, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa terbang, nggak bisa makan. Hanya dua pilihan, itu benar tuh metafora elang. Dia artinya menunggu ajal tiba, udah mati aja. Tapi atau rela menderita sekian lama untuk pembaharuan 30 tahun ke depan, sampai umur 75 tahun kan. Saya memilih yang kedua. Jadi saya diem, menyepi di puncak senyap, mencabuti seluruh bukan mencabuti dulu. Tapi kalau elang yang udah 40 tahun itu mematukkan paruhnya ke batu karang dengan kesakitan yang teramat sangat. Karena dia udah nggak bisa makan kan. Gimana bisa hidup? Kalau nggak makan kan nggak bisa hidup. Mematukkan paruhnya ke batu karang dengan kesakitan yang teramat sangat. Diem setelah nggak puasa, nggak makan, puasa, ya kan. Ketika paru-parunya tumbuh, dia pakai untuk mencabuti seluruh bulu-bulunya, karena kan berat tuh. Sakit kan nyabutinya. Setelah bulu-bulunya tumbuh, dia pakai untuk setelah paru-parunya tumbuh, dia pakai untuk mencabuti cakar-cakarnya. Cakar-cakarnya dulu tuh. Cakar-cakarnya, setelah cakar barunya tumbuh, dia pakai untuk mencabuti bulu-bulunya. Setelah bulu-bulunya tumbuh, dia pakai untuk penerbangan ke depan. Jadi artinya gini, kalau kita mau fight, mau berjuang, ya terima, berdamailah dengan dendam, berdamailah dengan derita, rangkul derita itu. Karena kan ketika kita merangkul derita, gitu kan, dia nggak akan bisa berkembang biak, gitu loh. Jadi kita rangkul aja, kita peluk aja. Jadi dia di situ akhirnya kan apa ya? Dia akan pergi dengan sendirinya, akan mengecil dan pergi dengan sendirinya. Gitu. Jadi rangkulah derita itu, nikmati. Gitu. Kalau air mata, semua orang butuh tangis ya untuk merefleksikan kesedihannya, untuk lukanya, butuh nangis. Saya tuh udah 15 tahun ini tuh udah nggak ada lagi air mata. Jadi air mata tuh udah jadi batu gitu. Makanya saya keras banget di jalan. Kenapa? Kalau di Jakarta, saya berjuang sendiri di Jakarta. Saya punya saudara banyak di sini, orang-orang sukses, saudara keluarga besar. Tapi saya nggak pernah sepeser pun minta uang, mengeluh. Dek, kamu punya uang waktu itu ya? Oh ada, padahal saya nggak punya uang. Karena saya tidak mau manja, saya mau fight di Jakarta, mau berjuang gitu loh. Makanya sekarang saya lawan siapapun yang apa ya, saya nggak pernah takut untuk berkarya di Jakarta, nggak pernah takut. Saya sendiri loh datang ke Jakarta, karena kan ada Allah, udah itu klise jawaban saya, ada Allah gitu. Jadi saya udah nggak pernah menyesali, ya selalu berterima kasih kepada semua gitu kan. Kalaupun sekarang akhir-akhir ini nangis karena nurunin skala, itu beda lagi. Tangis saya adalah tangis penyadaran gitu. Ketika saya menulis dengan Mas Hedi yang udah 12 tahun berpisah. Ya Allah punya rencana banyak. Tiba-tiba ketemu lagi baru 3 bulan jalan, tiba-tiba sudah melahirkan Seruni Niskala. Itu Allah keajaiban yang benar-benar di luar nalar saya. Saya sering menangis, kenapa bisa ada di titik ini? Padahal tahun ini saya tidak pernah merencanakan. Semua buku saya kan selalu saya rencanakan. Praproduksi saya mau nulis apa, karena harus riset segmen pembaca saya siapa, bla 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 gitu. Tapi kalau Seruni Niskala kan nggak ngalir aja gitu. Jadi planningnya itu by doing gitu. Oke. Ya, Mbak Kay, kalau tadi kan udah 15 tahun karena ada badai akhirnya memutuskan menjadi penulis. Nah, mungkin dulu ada ceritanya lah ya, awalnya gimana nih perjalanan menulisnya,
Tapi kalau di-relate sama dengan kehidupan sekarang nih untuk generasi-generasi muda, Mbak Kay, kira-kira gimana sih untuk bisa menjadi seorang penulis, langkah-langkah pertama, kedua, dan seterusnya tuh harus gimana? Niat doang aja. Modal besar penulis adalah niat. Saya dulu niat untuk menyembuhkan luka saya. Saya terima kasih kepada Allah yang memberi talenta saya menulis. Kalau saya nggak diberi talenta menulis, mungkin saya udah masuk rumah sakit jiwa atau mati gantung diri, bunuh diri lah intinya gitu. Jadi bersyukurlah teman-teman yang dikasih Allah kelebihan otak kanan bisa menulis gitu. Itu rawat dengan baik gitu. Karena eh, apa ya? Saya punya buku harian sejak kecil. Karena ibu saya ini bagian dari hidup saya lain. Bapak ibu saya itu cintanya luar biasa lah intinya dulu. Menikah ibaratnya tanpa restu, tapi akhirnya bisa punya anak saya. Jadi intinya itu masih ada sara lah dalam hidup saya. Bapak saya kan Cina, belum pernah tahu ya. Bapak saya ada darah Cina, tapi bisa jadi tentara. Kenapa? Karena si Cina miskin ini diadopsi sama seorang komandan tentara gitu deh. Udah aja baratnya udah perwira, terus bapak saya di sekolahin dimasukin tentara. Bapak saya Cina. Ini satu set my life yang lain ya. Jadi saya lahir dari kekuatan cinta mereka. Bapak saya sudah menikah 3 tahun gue baru punya anak saya. Ibu saya sakit-sakitan. Jadinya bapak saya itu sangat setia. Ibu saya punya sakit jantung TBC juga karena merawat almarhum nenek saya. Gitu. Makanya ibu saya sejak kecil, galak banget, tidak pernah boleh anaknya saya nih ya, termasuk saya dan adik saya makan pakai sendok ibu atau apapun yang udah ibu sentuh. Dia cukup sendiri. Ibu saya sangat menjaga saya. Bahkan saya tidur sering dengan bapak. Nah, di sini loh peran bapak saya luar biasa. Saya didongeng tiap malam. Ada wayang orang, ada wayang kulit, ada sirkus, ada ketoprak, bahkan film-film abrisio tiap Sabtu kita ada free pass. Saya selalu diajak sama bapak saya tuh untuk menghibur anaknya ini yang tidak pernah bisa dekat dengan ibu. Karena bukannya ibu saya nggak sayang, ibu saya nggak mau anaknya tertular. Karena TBC itu sangat rentan gitu loh. Jadi tidur selalu dengan bapak gitu kan. Terus ibu saya pun nggak pernah merasa saya sakit, nggak pernah. Jadi seperti itu. Intinya keluarga saya itu keluarga harmonis. Bapak merangkul kami anak-anaknya dengan buku. Buku tuh tiap bulan pasti beli buku bacaan, majalah Hai, majalah Bobo, macam-macam dah gitu ya. Intinya jiwa literasi saya itu sejak kecil. Makanya saya karena ibu saya juga kerja, selain sakit kan ibu saya juga kerja. Jadi banyaklah tembok-tembok yang membuat saya tidak dekat dengan ibu. Saya anak pembantu sejak kecil. Terus jadi saya punya teman imajiner terus tiap pagi. Ketika saya bangun tidur, pulang sekolah, karena saya nggak punya teman kan, hanya pembantu. Ibu saya kalau nggak kerja, ibu saya masuk rumah sakit gitu kan. Dan ibu nggak pernah bilang kalau ke rumah sakit gitu. Pokoknya kerja gitu. Padahal ibu saya itu menderita sekian tahun. Bapak saya sangat setia luar biasa. Jadi saya punya teman imajiner sejak kecil, ngomong-ngomong sendiri gitu kan. Kalau orang ngomong saya indigo enggak gitu. Tapi mengasah indera juga pasti itu. Setiap orang kalau mau maju hidupnya, mau karyanya bagus, apalagi penulis, asalah indera keenam kamu. Karena setiap manusia dikasih itu. Kalau orang ngomong indigo itu gift, iya. Tapi sebenarnya tiap manusia dikasih indera keenam sama Allah. Kita mau ngasah enggak? Ngasahnya dengan wirid, dengan mendekatkan diri, berkekasih semesta gitu. Dengan Allah gitu. Jadi, sorry nih saya lobet ya. Ceritanya kemana-mana ya, karena ini memang sisi hidup saya yang lain. Jadi saya nulis buku harian tuh sejak umur 9 tahun. Karena saya ngomong dengan wawancara imajiner saya gitu kan, dengan teman-teman imajiner gitu kan. Ya intinya gitu dah. Pokoknya liar banget imajiner saya waktu kecil gitu kan. Ya udah itu terus berlanjut. Jadi udah terbiasa menulis itu. Jadi makanya sekarang saya terima kasih banget sama kedua orang tua saya dengan kondisi yang memperjuangkan cinta yang luar biasa. Kemudian ibu saya meninggal, masih muda tuh ibu saya meninggal tuh umur
46 tahun loh, 45 46. Yang menyuruh saya kuliah di perikanan adalah ibu saya. Biar kamu harus jadi insinyur. Pertanian nggak masuk, jadi perikanan kan. Ya udah, yang penting kuliah. Ketika saya memenuhi itu, ibu saya 1 bulan setelah saya masuk kuliah, ibu meninggal. Saya kuliah untuk siapa? Oh, berat banget di situ. Tapi saya berhasil membahagiakan beliau. Mungkin di surga tahu ya. Saya bisa bergelar insinyur. Kenapa? Padahal udah SPI sebenarnya, sarjana perikanan. Tapi saya masih punya gelar, bukan sempet ya, diberi gelar insinyur sama Allah tuh karena saya kumlot, saya kuliah, saya wisuda dengan kakak kelas. Jadi ibu saya terpenuhin ya cita-citanya, saya insinyur loh Bu, bukan SPI. Hanya 4 yang kumlot dari 118 orang angkatan saya. Yang lainnya udah SPI. Itu rahasia-rahasia Allah luar biasa. Jadi akhirnya pada di titik ini saya tetap bersyukur saya menjadi orang perikanan. Karena saya tidak pernah menyesali. Sekarang itu saya penyesalan berkepanjangan adalah masa lalu yang melukai hari ini. Saya tidak pernah menyesali, makanya apapun yang sudah dijalankan Allah, menjadi penulis yang dulu receh, dianggap sampah, nggak jelas, nggak popo gitu kan. Karena saya punya Allah yang maha menghargai saya gitu. Dengan saya terus belajar tentu aja. Udah gitu. Jadi yang pertama tuh niat dulu. Kalau bakat sebenarnya bisa diasah. Bakat itu kan hanya sekian persen sebenarnya. 20%. Niat aja gitu. Bakat. Niat mau belajar, niat mau membaca. Kan gitu. Kamu punya kelebihan menulis, tapi kamu nggak niat untuk menyelesaikan tulisan itu dengan baik. Tidak niat untuk menjadi writer planner gitu kan. Dan saya bersyukur sekarang menjadi writer planner karena sekarang menjadi produser film. Saya bukannya sombong, tapi untuk menyemangati teman-teman. November ini saya punya 3 film loh. Yang saya produseri, saya eksekutif produser. Inilah kelebihan seorang penulis ketika menjadi eksekutif produser. Kita pitching ke beberapa kementerian, kita diundang battle dengan PH-PH yang lain karena saya penulis. Mungkin saya dianggap pandai bercerita. Kita bius dulu dengan cerita. Kita merayu klien itu dengan cerita dulu, budget nomor sekian. Karena penulis itu lebih detail menjadi seorang eksekutif produser. Saya bukannya sombong, tapi ini kenyataan. Setelah film The Ocean dengan KKP itu tayang di Kanada, Kongres, bukan tahun ya, tapi tanggal 28 Agustus tahun ini. Saya alhamdulillah November ini ada pekerjaan 3 series film fiksi Summer Salt tentang garam. Kita bikin fiksi Summer Salt judulnya. Syuting di Madura dan Cirebon. Kemudian setelah itu ada lagi series dan dokumenternya KKP Coral Garden. Jadi film bawah air. Mudah-mudahan insya Allah ini lagi praproduksi. Setelah itu atau mungkin bareng sebenarnya perjalanan 3 film ini saling beruntun ya. Saya dengan salah satu kementerian lagi syuting untuk drama dokumenter Kidung Danau Sentarum. Itu ada di Kalimantan Barat, Putu Sibong. Saya nggak pernah berada di titik ini. Tidak pernah orang yang pernah terluka dalam badai dan mau mati gitu ya. Dengan kondisi minus, bukan zero lagi, minus. Zero masih untung. Zero itu 0 itu kan masih bisa lah ya dilihat gitu. Tapi kalau udah minus tuh nggak ada menariknya gitu. Jadi ini pernyataan-pernyataan Mbak Kay juga menjawab beberapa pertanyaan ya sebenarnya, bagaimana awal menjadi penulis, suka dukanya juga, cerita sebagai penulis seperti apa dan lain-lain sampai sekarang akhirnya sampai jadi eksekutif produser juga, itu juga karena tulisan ya Mbak ya. Ya, jadi saya juga kita akan sapa juga nih Mbak teman-teman yang sudah gabung dari tadi dan sudah memberikan banyak pertanyaan juga, sudah memberikan komentar. Apa nih? Iya, ini banyak banget ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah gabung. Ada Dede, masih gabung ya, Dede. Terus ada Kak Rurs, ada Kak Erfauzia, terus ada Kak Meloy, thank you. Kak Yuradaina, katanya mengobati luka, apakah tulisannya Mbak Kejora, Mbak Kirana ada pengalaman tersendiri? Kemudian ada...
Silahkan, boleh. Dijawab ya. Boleh. Kan saya selalu bilang, semua tulisan saya selalu ada tubuh saya. Saya mau cerita nih, novel yang mana nih? Novel yang mana dulu nih? Yang dibacakan Eka. Yang dibacakan Eka, misalnya yang tadi Elang. Elang itu tentang dua cowok non identik ya. Sebenarnya salah satu tokoh utama perempuannya kan Fatma Kejora. Itu sebenarnya sebagian tubuh saya di situ. Saya jelmakan dalam bentuk yang beda, tapi sebenarnya jiwanya itu ketika saya terluka 15 tahun yang lalu. Kemudian saya bertemulah dengan elang timur. Dan elang laut itu nyata ada. Gitu kan. Tapi memang aslinya mereka nggak kembar, tapi mereka ada dalam hidup saya. Mereka ada dalam perjalanan saya. Endingnya, elang timur itu sekarang udah berpulang. Kan? Endingnya dia udah berpulang. Tapi dia sudah mewarnai banyak tulisan saya. Karena ya itu kisah pribadi ya. Intinya saya berpikir, oh dia mungkin yang dikirim Tuhan untuk menjadi pasangan saya berikutnya. Tapi ternyata saya cerita lagi nih, sesuatu yang ada dalam genggaman, tapi ketika dalam genggaman itu masih ada lubang, itu tidak akan bisa menjadi milik kita. Ibaratnya kita sudah merencanakan sesuatu ya dengan rapi, tapi Allah tidak merencanakan seperti itu. Ibaratnya saya buka lagi, saya sudah pre-wedding loh. Saya sudah foto loh sama dia. Kita udah mau merencanakan menikah. Bikin perpustakaan macam-macam. Tapi Allah tidak mudah mengabulkan itu karena apa? Memang umur dia sudah di titik itu udah selesai. Saya juga itu takdir. Saya tidak menangis, sudah ngapain menangis? Menangis tidak akan mengembalikan yang sudah hilang. Gitu kan. Terima kasih telah menjadi inspirasi semua buku-buku saya gitu. Dari Elang Timur itu sosok itu menginspirasi di novel Rindu Terpisah di Raja Ampat. Di situ dia menjadi Ganesha Erlangga. Itu perjalanan saya mencari dia. Dan terakhir ada kabar bahwa dia udah nggak ada. Terus ketiadaan dia aku terjemahkan lagi dalam bentuk novel Senja di Langit Ceko. Itu ada 2 narasumber. Saujana. Iya. Saujana, Bumi Saujana itu sebenarnya 2 tokoh. Almarhum dengan yang sekarang datang. Tuh sebenarnya sosok figurnya dia, itu jujur gitu. Tapi ya terima kasih dalam posisi saya tidak pernah mencari orang apalagi merebut dan semua tuh. Ya udah, Allah ngasih seseorang untuk jalan dengan saya dari sisi seorang single mom gitu kan. Saya juga tidak pernah menjual single mom saya gitu. Oh tidak. Gitu. Kalau memang Allah menghendaki kita bersama, ya semuanya akan mudah gitu kan. Tapi kan yang mudah di depan di mata kita tidak mudah di mata Allah, begitu juga sebaliknya. Akan menjadi sesuatu yang rumit. Sepertinya mudah tapi akan menjadi sesuatu yang rumit. Ya. Jadi itu tadi ada yang tanya apa ayah, sorry. Boleh. Kalau yang ayah jelas-jelas itu single dad my father ya. Bapak saya single dad tuh hampir 15 tahun loh, sampai almarhum. Tidak menikah, dan saya tuh jahat banget, waktu itu cemburu banget ketika bapak saya menikah. Mau menikah ya ibaratnya gitu. Bapak saya tuh ganteng soalnya, jadi banyak yang suka. Meskipun pensiunan tentara, tapi bapak saya itu tampan gitu loh. Jadi banyak banget yang nguber bapak saya waktu itu. Jadi saya bapak nggak boleh menikah. Saya jahat banget gitu. Sedih juga sekarang saya, ya Allah, kenapa saya begitu egois, padahal kan saya juga ibaratnya udah dewasa ya, udah kuliah gitu kan. Kenapa saya melarang bapak menikah gitu? Dan bapak sangat setia. Ya udah enggak. Jadi the best person I ever have to my father, untuk sampai di titik ini, my father. Jadi saya garis bawahi lagi ya Mbak Kay, bahwa semua buku Mbak Kay ini ada bagian dari hidup Mbak Kay yang masuk ke dalam cerita ya. Semuanya. Gak ada yang gak. Kecuali Yorick dong. Yorick kan kisah orang lain ya. Yorick kisah nyata sih Yorick. Tapi kalau Keridonya ada yang ngomong pembaca saya nih, Kerido Kak. Kerido, Camilla tuh siapa Axel dan Venus? Ih mau tahu ya. Dijawab nggak ya?
Excel itu artis memang model yang saya tulis waktu itu jadi narasumber saya. Kalau itu memang eh, sebagian perjalanan ada yang saya temukan di jalan gitu. Tapi yang saya nggak ngomong 100% ya, mungkin 90% buku-buku saya yang saya tulis novel tuh pasti ada perjalanan saya, ada tubuh saya, ada pemikiran saya, ada cerita-cerita yang memang pernah pernah ada dalam hidup saya. Pokok kalau yang ayah jelas itu dari papa saya kan. Jadi the best person yang saya pilih pernah miliki itu ayah saya. Oh ya, saya juga juga ngomong ke teman-teman ya, penulis itu sangat sangat dekat dengan dunia spiritual. Sangat dekat. Allah bahkan memberi petunjuk banyak tulisan-tulisan saya. Jadi kadang saya juga bingung kok saya bisa nulis seperti ini ya, padahal kayaknya saya nggak pernah bisa menulis itu gitu. Jadi saya menyimpulkan bahwa kebaikan dalam buku saya itu murni dari Allah, kebenaran-kebenaran yang dia disampaikan huruf-huruf yang saya rajut. Tapi kalau kalau keburukan itu dari saya. Kalau ada kejelekan buku saya itu murni dari saya. Jadi banyak kejadian-kejadian spiritual yang tidak bisa saya gambarkan secara nalar ya, tapi menimpa. Buku saya Air Mata Terakhir Bunda, saya menulis Vino Bastian di tokohnya filmnya, di tokoh filmnya menjadi Delta Santoso. Dia anak seorang single mom di Sidoarjo, kemudian dia bisa masuk ITS di informatika dengan tanpa tes. Itu terjadi untuk anak saya juga. Saya juga akhirnya bisa mendampingi dia wisuda di situ. Padahal 4 tahun sebelumnya saya mendampingin Vino syuting, saya hanya bilang berdoa, ya Allah apakah saya bisa ada di gedung itu. Tapi ternyata Allah mengabulkan. Dan alhamdulillah Eka, anak yaitu tadi si sulung saya sekarang ditakdirkan menjadi abdi negara salah satu kementerian. Itu juga berjuang sendiri. Ibunya hanya penulis karena dia berpikir, mah aku harus jadi pegawai tetap dulu gitu kan. Jadi nanti kalau mau jadi pengusaha gampang. Karena saya melihat ya ibaratnya gini, anak saya tuh udah bisa membaca gitu loh. Kalau kondisi keluarganya seperti apa gitu, karena melihat ibunya ini kan gak ada gaji tetap tiap bulan ya kan. Kadang wah bingung jungkir balik gak karu-karuan gitu kan. Dari situ dia ada pengalaman seperti itu bahwa aku pengen S2, S3 nanti kalau aku udah kerja aja gitu kan. Tidak mau aku kuliahin atau apa. Dia tahu banget tidak mau menyusahkan orang tua. Jadi saya bersyukur anak saya udah mentas ya, bisa diterima di salah satu kementerian itu. Saya sudah ya Allah luar biasa banget gitu kan. Kuliah nyari-nyari sendiri, dua-duanya ini tanpa tes semua, yang satu psikologi kan. Jadi Allah itu luar biasa. Mungkin kalau kondisinya tidak broken home, belum tentu mereka bisa survive ini gitu kan. Jadi pesan saya sih bagi teman-teman penulis atau siapapun yang merasa dirinya single mom, eh, jangan pernah menjauhkan anak juga dengan mantan ya, kasihan karena anak itu juga berhak atas ayahnya. Dendam iya, marah-marah iya dulu. Oh jangan, ya intinya gitu lah. Tapi saya salah, anak saya masih berhak dong gitu kan, karena dia menginginkan ayah gitu. Iya dong, saya setangguh-tangguh saya tetap perempuan, anak saya tetap butuh figur itu gitu kan. Tapi kan ya itu tadi, luluhkan dendam dengan karya. Saya sih seneng banget bahwa bahwa Allah memberi saya kekuatan untuk menulis gitu. Itu si Mila, si kakak yang pernah foto. Oh ya, ya terima kasih. Diajak Itu ada selfie di tadi link. pertanyaan apa tuh? Uh, Ada ada banyak syukur pertanyaan. di balik semua kisah yang dituliskan. Kisah apa yang kakak selalu ucapkan dalam doa setelah sholat yang menjadi kisah yang harus diceritakan kepada Allah? Gak pernah ada. Saya hanya Allah nggak perlu saya ceritain kok. Lawang Allah yang bikin cerita itu kok. Ngapain? Saya hanya memohon, selalu memohon berikan yang terbaik ya Allah. Saya nggak pernah mendikte Allah juga. Nggak pernah mendikte. Misalnya gini, ini keajaiban. Jumat kemarin kan itu pengumuman anak saya diterima ya
jadi abdi negara. Saya sholat asar ya. Pokoknya saya kan terbiasa sholat hajat ya. Nah ini ya biasakan sholat hajat ya. Keyakinan masing-masing ya, teman-teman berdoa aja masing-masing. Tapi kalau saya sebagai muslim, saya terbiasa sholat hajat 2 rakaat itu wah itu setiap habis, kecuali habis asar ya tentu saja. Saya berupaya penuh itu sholat hajat sama sholat duha. Itu ya orang keyakinan ya gitu kan. Kalau saya yakin banget itu bahwa dengan jalan apapun kan Allah punya banyak perhitungan ya. Kamu yang penting mendekat ke Allah, jangan pernah lari dari Allah. Satu kali kamu lari, kamu tidak akan pernah lari dari Allah. Selalu bayang-bayang kemana lagi, baliknya ke Allah lagi gitu loh. Allah itu zat yang maha sempurna gitu. Jadi kalau saya berdoa, saya tidak pernah mendikte. Ya Allah terimalah anak saya di kementerian ini, enggak. Itu tipe saya adalah, ya Allah berikan yang terbaik untuk anak saya. Semoga engkau berikan yang terbaik di tempat ini. Tempat A. Kalaupun enggak, itulah yang terbaik. Saya takut banget sih dikte Allah gitu. Karena saya kan udah banyak kejadian ketika dikte Allah, kita ini siapa? Allah juga bukan orang yang gila pujaan, enggak loh. Allah tuh enggak gila pujian. Jadi gini, artinya gini, jangan kita memuji Allah karena meminta sesuatu. Sampai kamu harus zikir sekian kali, berdoa sekian kali, membaca surat ini sekian kali. Enggak sebegitu sebenarnya ajaran Allah yang menurut saya ya. Berarti kamu melakukan itu kan kamu mengharap banget kan. Kalau kamu nggak mengharap itu, kamu tidak akan berdoa seperti itu kan ke Tuhan. Jadi saya nggak pernah ikut ajaran apapun, muslim saya sendiri gitu. Saya sholat 5 waktu, saya sholat duha, bla 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 itu dengan cara saya gitu loh. Dan saya nggak pernah tergantung kita harus wirid sekian kali biar dapat rezeki sekian. Itu kayaknya itu nggak masuk akal deh. Allah juga nggak menginginkan itu kok. Oke. Memuja, Tapi ini ya kan? ada pertanyaan juga nih dari Astrid. Kak Astrid penulis pernah nggak menulis cerita yang tidak berhubungan dengan diri sendiri? Pernah ya, Yorik salah satunya. Banyak ghostwriter juga cerita-cerita yang nggak berkaitan dengan Mbak Ke kan. Bagaimana cara membuatnya mengalir? Tuh kalau udah baca Yorik, ini seru banget, sedih banget ceritanya. Apalagi pada saat bercerita di Panjalu ditinggalin neneknya. Udah nangis lah gue bacanya. Silakan Mbak Kay ceritain. Apa tadi kalau kisah itu tidak berhubungan dengan diri kita sendiri, saya, tapi ceritanya bisa mengalir. Bahwa cerita bisa ngalir ya karena based on data dong. Saya kan periset ya. Meskipun saya periset sosial ekonomi perikanan kelautan, tapi jiwa periset saya itu ada dalam pekerjaan saya di otak kanan. Saya selalu mengajarkan ke murid-murid saya juga. Kamu menulis harus berdasarkan riset, based on your data, premier, sekunder. Gitu kan. Saya tidak akan bisa menulis tanpa data. Ngarang bebas itu saya nggak bisa. Itu kelemahan saya mungkin ya. Tapi ya itu tadi, tanpa kisah nyata saya tidak pernah bisa. Semua buku saya ada terinspirasi, adaptasi, atau berdasarkan kan ada beberapa tingkatan ya, berdasarkan kisah nyata. Kalau Yorik berdasarkan kisah nyata. Ada juga yang terinspirasi dari kisah nyata, ada juga yang adaptasi. Macam-macam sih ya, gitu kan. Jadi selalu harus ada kisah nyatanya kalau saya. Benar, saya nggak bisa kalau nggak ada kisah nyatanya. Meskipun kisah nyata itu mungkin hanya bagian dari novel itu sekitar 10% lah. Tapi ada. Gitu. Jadi saya bisa berimajinasi liar tuh tentang sekian kalimat kisah nyatanya, mungkin hanya satu alinea gitu. Kisah nyatanya seperti ini Mbak Kirana. Oke, dari penerbit misalnya seperti itu. Dan saya bisa mengembangkan sendiri gitu. Itu tadi, karena saya suka baca. Kelemahan para penulis Indonesia adalah tidak suka baca. Nggak mau baca ya. Nggak mau baca gitu kan. Jadi, padahal katanya penulis itu adalah pembaca seumur hidup ya Mbak ya. Ya, jadi sebenarnya kan kenapa diksi saya mungkin agak beda dengan yang lain, bahkan selalu ada diksi-diksi baru ya di buku saya karena saya suka baca. Yang saya baca juga bukan buku novel aja, tapi buku non fiksi juga. Seperti Seruni Niskala ini saya baca buku tentang sejarah, tentang dunia arkeologi gitu. Dunia arkeolog, ilmu-ilmu arkeologi. Ada satu kalimat yang saya dapat
tugas seorang arkeolog itu memanggungkan masa lalu, mementaskan masa lalu. Itu keren banget kalimat itu. Ini yang menjadi salah satu benang merah di Seruni Niskala, karena tugasnya Dewa Nuswantara salah satu tokoh yang di situ adalah dengan mementaskan masa lalu dengan riset-riset gilanya itu. Oke? Oke. Ya, tadi bentar ya, aku scroll dulu. Tadi ada pasti saya salut sama Bunda Kirana. Kemudian Kak Hesti, keren Kak, sangat menginspirasi. Kemudian Kak Mila nih katanya kerasnya Venus emang Kak Kay banget sih. Loh, oh dia baca. Oke. Kemudian Judek Judi Oh nih, dia baca Kak Kay Kerido. Kerido itu mau buku yang dibalas banyak nggak? salah juga Mau dari. dijawab nggak? Katanya kementerian mana Mbak sulung Mbak Kay? Siapa tahu sama dengan saya. Jadi kalau Kerido, sorry ya itu buku nggak sempurna banget itu. Karena Very dari cover dari sisi cover oke, tapi dari sisi isi enggak. Oke. Tadi Mbak mau dijawab nggak sulungnya masuk kementerian mana? Ada yang nanya. Bentar, kayaknya sinyalnya bermasalah lagi nih ya. Nggak apa-apa. Yang penting tadi pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab ya dari teman-teman juga. Terima kasih sudah berkomentar, sudah bertanya dan masih bertahan juga. Wah, kayaknya keluar ya Mbak Kirana. Nggak apa-apa, saya coba sambungin lagi. Ini udah sesi terakhir berarti ya. Nanti kita akan dengarkan juga Mbak Kirana membacakan salah satu petikan novelnya. Teteh semangat, terima kasih. Lia, ada Bung Rijal juga. Terima kasih Astrid Siregar, terima kasih banyak Kak atas masukannya. Oke, pantengin aja Kak Astrid akun Instagram Elang Tempur ya, karena biasanya di sana ada jadwal-jadwal untuk kepenulisan. Nah, mentornya juga beragam, bisa macam-macam lah, bisa siapa aja dari Elang Tempur. Sebentar, kita ajak gabung lagi ya Mbak Kirana. Rijal lagi sama Edwin. Apa kabar? Sehat ya? Mudah-mudahan bisa secepatnya ketemu. Oke, ada yang kelewat nggak sih tadi pertanyaan-pertanyaannya? Pokoknya terima kasih banget ya teman-teman masih masih bergabung, masih bertahan dengan obrolan kita. Ini pengen tahu kan 15 tahun hidup dari menulis bersama Mbak Kirana Kejora. Nah, tersambung lagi nggak nih kira-kira ya? Tadi ada yang kelewat nggak sih saya pertanyaan-pertanyaannya? Kayaknya udah dijawab ya. Terima kasih juga. Pokoknya terima kasih lah semuanya yang sudah nonton kami dari awal tadi dari setengah 8 sebenarnya cuman karena sinyalnya jadi baru on di jam 8. Oke, bentar-bentar ya. Kita undang lagi Mbak Kirana Kejora. Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Semuanya lah pokoknya mudah-mudahan sehat ya teman-teman. Mau kerja dari rumah kek atau tetap beraktivitas seperti biasa, tetap jalankan atau patuhi protokol kesehatan ya. Semuanya sehat-sehat. Bentar, masih bisa gabung Mbak Kirana? Semoga sinyalnya bersahabat. Bentar ya. Oke, tadi tuh cerita-cerita juga pas pertanyaan terakhir tadi, bagaimana menuliskan kisah yang itu bukan. Maafkan bad sinyal, ya. Terima kasih ya yang sudah bergabung dan masih bergabung. Kamila, ayo Kak cerita mantan di antologi reuni. Kan katanya mantan harus dibuang.
Oke, bisa nggak ya? Kalau nggak bisa, siap. Oke, nah ini ada pesan dari Mbak Kirana Kejora, karena kita harus selesai aja, teman-teman. Waktunya juga udah lewat sebenarnya, tapi karena permasalahan sinyal tadi, jadi kita agak lebih panjang ya. Em, ini saya bacakan dari Mbak Kirana untuk closingnya. Katanya, derita adalah kekuatan, bukan kematian. Perempuan adalah ibu dari segala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya Anda perempuan, karena bincang hidup perempuan ini dari perempuan untuk perempuan, satu kisah sejuta makna, perempuan dukung perempuan. Nanti di minggu depan saya akan hadir dengan episode lain, tentu dengan bintang tamu perempuan dengan background yang berbeda. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Kirana Kejora yang sudah memberikan waktunya, energinya, kemudian dukungannya selalu untuk perempuan-perempuan dimanapun berada, dan kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir ini, saya ucapkan juga terima kasih ya. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu, ini ada banyak banget, ada Kak Mila, ada Kak Novrin baru gabung, kemudian teman-teman yang lain juga terima kasih. Sekali lagi Mbak Kirana ini juga memberikan komentar, salam literasi perempuan Indonesia, salam. Sampai ketemu lagi, kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.